Nah, teman-teman, akhirnya kita bertemu pada video yang terakhir kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mengupas tentang makna mastery learning. Teman-teman, apa sih mastery learning itu? Maksudnya adalah dijelaskan oleh sang pencetus idenya, Benjamin Bloom, pada tahun 1968, mengisyaratkan bahwa belajar minimal 90% harus tuntas dalam tes pengetahuan sebelum melanjutkan ke informasi selanjutnya. Bagaimana cara untuk mencapai makna mastery learning? Siswa-mahasiswa untuk mencapai tersebut, mereka diberi dukungan tambahan dalam mempelajari dan mengkaji informasi sampai pelajar menyelesaikan penguasaannya. Apa beda belajar antara makna mastery learning dengan model klasik? Kalau makna mastery learning, metode penguasaannya berfokus pada waktu yang diberikan pada siswa atau mahasiswa yang sama dan mencapai tingkat penguasaan yang sama. Kalau model klasik, perbedaan dalam kemampuan siswa dan semua siswa diberi waktu yang kurang lebih sama untuk belajar dan serangkaian instruksinya sama. Apa yang menjadi penyebab gagalnya siswa mahasiswa tidak mencapai ketuntasan dalam belajarnya? Dalam pembelajaran ketuntasan, terjadi pergeseran tanggung jawab, sehingga kegagalan siswa mahasiswa lebih disebabkan oleh pengajaran dan bukan karena kurangnya kemampuan di pihak siswa atau mahasiswanya. Makna mastery learning membutuhkan bimbingan online untuk mencapai ketuntasan belajarnya. Apa yang menjadi penyebabnya? Dalam bimbingan online diarahkan untuk mengenal lingkungan belajarnya, menyediakan waktunya yang cukup, dan memberi strategi sehingga semua siswa mahasiswa dapat mencapai tingkat ketuntasannya. Bagaimana esensi konsep merdeka belajar dalam mastery learning? Yang pertama, pernyataan ini mengibaratkan usaha pembelajar atau waktu yang mereka habiskan untuk belajar memegang peranan sangat penting dalam mencapai keberhasilan belajar. Yang kedua, dunia belajar memang membutuhkan waktu yang tepat untuk melakukan implementasi pengetahuan. Dan ketiga, melakukan belajar dan ada usaha keras untuk komitmen diselaraskan dengan waktu yang tepat, merupakan pengembangan dari John B. Carroll. Variabel utama dalam konsep merdeka belajar menurut Carroll yang pertama adalah bakat atau aptitude. Yang kedua, ketekunan atau perseverance. Tiga, opportunity to learn, kesempatan untuk belajar. Dan komponen lainnya, menurut Carroll, pertama, variabel tambahan kemampuannya untuk memahami pembelajaran, ability to understand instruction. Yang kedua, tambahan kualitas pembelajaran itu sendiri atau quality of instruction. Nah, materi mastery learning ini akan mengakhiri perjumpaan kita. Namun sebelum saya tutup, bolehlah kiranya menyampaikan sedikit recalling tentang materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah internalisasi bimbingan online dengan social presence merupakan pendekatan konstruktivisme kognitif dan sosial, menghasilkan refleksi sikap dan perilaku untuk memproyeksikan diri sebagai orang yang nyata dalam belajar online. Yang kedua, social presence sebagai hubungan yang signifikan terhadap meningkatnya interaksi mahasiswa-siswa, menunjukkan tingkat kepuasan dalam bentuk komunikasi yang efektif sehingga dapat dengan sadar melakukan dan menyelesaikan tugas guru atau dosen. Sangat signifikansi jika dilihat dari konteks perspektif komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Dan yang ketiga, teori social presence dalam ranah bimbingan konseling sangat interpersonal, bahkan impersonal, terutama dalam membantu mengatasi menyelesaikan masalah.
Keempat, layanan bimbingan dan konseling secara online melalui materi social present yang membantu memotivasi tentang wawasan social present secara luas. Dan yang kelima, melalui bimbingan online, substansinya join together, motivating, building commitment to implement, dan observing dan evaluating dapat mempengaruhi perilaku dan sikap secara profesional sehingga mengakibatkan ketuntasan mengerjakan tugas mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik. Kata terakhir saya, seperti ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Begitu pula indahnya berbagi. Jikalau berilmu, jangan sungkan mengkomentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi